Siapa Abu Bakar? Kita semua kenal, beliau adalah sahabat yang mulia. Nama aslinya ada beberapa riwayat yang mengatakan dulu nama aslinya itu adalah Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Lalu oleh baginda Nabi Muhammad SAW diganti menjadi Abdullah bin Utsman ibn Abi Quhafah At-Taimi. Itu nama aslinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu beliau mendapatkan kunyah Abu Bakrin. Abu itu bapak, Bakr bisa bermakna bikr, artinya gadis. Memang ada banyak pendapat ulama kenapa beliau diberikan kunyah Abu Bakar. Yang pertama diantaranya karena satu-satunya istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih gadis adalah putri beliau, yaitu Siti Aisyah. Adapun yang lainnya itu sudah janda semua. Aisyah itu adalah istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih gadis. Bapaknya Abu Bakar maka disebut dengan Abu Bakrin, ayah seorang gadis. Itu pertama. Di antaranya juga makna Abu Bakar itu bisa bermakna yang terdepan, yang awal. Maka pagi hari disebut dengan bukrah, bukratan wa asila. Ini pagi hari seperti ini. Kenapa? Karena ini awal hari. Beliau dijuluki sebagai Abu Bakrin karena adalah orang yang paling terdepan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, paling dulu melakukan kebaikan. Ada riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasul suatu hari bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkumul yauma shaiman? Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana. Man at'ama minkumul yauma miskinan? Hari ini siapa yang sudah memberikan makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya. Man ada minkumul yauma maridhan? Di antara kalian siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Yang lain diam. Abu Bakar lagi, saya. Masya Allah. Man tabi'a minkumul yauma janazatan? Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Yang lain diam. Abu Bakar lagi, ana. Masya Allah. Semua kebaikan gak ada yang lewat itu, dikerjakan semua oleh Abu Bakar. Maka kata Rasulullah, majtama'at hadhil khisal fi rajulin qad illa dakhalal jannah. Tidak ada sifat-sifat ini, kebaikan-kebaikan ini dilakukan oleh satu orang kecuali dia pasti masuk dalam surga. Masya Allah. Abu Bakar terdepan. Makanya kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah bisa menyaingi Abu Bakar dalam hal kebaikan. Masya Allah. Sampai ada suatu hari kisah itu ya kita tahu, kalau tidak salah perang Tabuk ketika Rasul meminta para sahabat untuk berinfak. Bahkan yang bayar zakat, yang zakat tahun ini sudah bayar, tahun depan belum, boleh dimajuin. Jadi bayar zakat boleh dimajukan, tapi nggak boleh ditunda. Saya bayar zakatnya nanti aja deh, nah itu nggak boleh. Tapi kalau saya untuk yang nanti saya bayar sekarang, nah itu boleh. Nah, itu para sahabat mengeluarkan hartanya masing-masing. Maka Umar pun pulang ke rumah, datang membawa harta yang banyak. Lalu kata Rasulullah, Umar, banyak sekali yang kau bawa ini. Iya ya Rasul, mudah-mudahan sekarang saya bisa menyaingi Abu Bakar karena banyak yang dibawa hartanya. Begitu ditanya oleh Rasulullah, lalu yang kau tinggalkan untuk keluargamu apa Umar? Kata Umar bin Khattab, taraktu lahu mislahu. Saya tinggalkan untuk keluarga saya sama seperti ini. Berarti total hartanya dibagi dua, separuh dibawa diserahkan ke Rasulullah, separuh masih ditinggal buat keluarganya. Udah pede Umar tuh. Wah, ini paling banyak ini diantara yang lain nih. Nggak lama datang Abu Bakar, lebih banyak lagi bawanya. Masya Allah, Abu Bakar, banyak betul ini yang kau bawa. Mada tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, taraktu lahum Allah wa rasulah. Saya tinggalkan buat keluarga saya Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Udah nggak ada lagi di rumah harta. Masya Allah, semuanya dibawa. Dahsyat. Kata Umar bin Khattab, benar-benar nggak bisa nih kita nyanyiin Abu Bakar. Sekelas Umar aja nggak bisa tuh. Masya Allah. Maka beliau disebut dengan Abu Bakar. Ya. Orang yang selalu terdepan, paling dulu. Dahsyat, luar biasa. Lalu beliau diberikan laqab As-Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang membenarkan. Saking cinta beliau kepada Rasulullah, memang cinta itu nggak bisa pakai otak, Pak ya. Cinta itu pakai hati. Sehingga seringkali orang yang cinta kepada sesuatu melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu, nggak masuk akal. Karena apa? Karena cinta itu pakai hati. Kita kalau ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi masih mikir-mikir, itu belum cinta tuh. Tapi kalau udah nggak mikir, itu udah cinta yang betul tuh. Abu Bakar ketika orang lain bilang, teman ente udah mulai gila tuh. Kenapa? Masa dia bilang tadi malam
berangkat dari sini, dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Udah gitu naik ke langit Sidratul Muntaha. Lalu balik lagi sampai ke sini, itu belum kelar belum masuk waktu subuh udah sampai sini lagi. Jadi tidak sampai satu malam full. Hanya sepertiga malam saja itu sudah sampai ke Palestina, lalu naik Sidratul Muntaha, balik sini lagi. Kita dari sini ke Palestina saja, ke Baitul Maqdis itu bisa membutuhkan waktu 4 sampai 6 bulan. Dia semalam pun enggak full, hanya sepertiga malam. Lalu kata Abu Bakar, laqad qala, Muhammad yang bilang begitu? Iya Muhammad. Lebih dahsyat dari itu pun saya pasti percaya. Oh, ini udah nggak pakai nalar lagi Pak, udah nggak pakai akal lagi. Itu cinta itu sudah pakai sini. Makanya sering kita lihat orang cinta itu kadang-kadang melakukan aneh-aneh Pak ya, pada sesama jenis itu nggak masuk akal. Ya, lautan kan ku seberangi, apalagi gunung pun akan kudaki demi mendapatkan cinta. Cinta memang begitu. Cuma kita jangan cinta kepada manusia, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Udah nggak pakai nalar. Ini Abu Bakar nih, As-Siddiq. Maka Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 33, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih, ulaika humul muttaqun." Walladzi jaa'a bis-sidqi itu Rasulullah, wa saddaqa bih Abu Bakar. Mereka lah orang-orang bertakwa. Masya Allah, itu disebut dengan As-Siddiq. Maka beliau ini sahabat yang mulia, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Di antaranya menemani perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika di malam tanggal 28 Safar, rumah Rasulullah dikepung oleh sekitar 12 pemuda dengan senjata yang lengkap, mau membunuh beliau. Lalu pada malam itu malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk keluar berangkat hijrah. Malam ini wahai Jibril, malam ini. Karena di rumahmu sudah dikepung oleh 12 pemuda. Loh, rumah saya dikepung kok saya suruh keluar? Ya keluar, Allah yang akan menjagamu. Maka Rasulullah begitu keluar rumah, ambil pasir, lalu membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dalam surat Yasin ayat 9 ya. Kami jadikan di hadapan mereka penghalang, di belakang penghalang. Mereka nggak lihat, Rasul keluar rumah nggak lihat. 12 pemuda lagi melotot matanya, mengawasi dan menjaga rumah Rasulullah, siap-siap mau menyerang rumah beliau. Rasul keluar nggak kelihatan. Masya Allah. Tapi ini mukjizat kekhususan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ikut-ikutan. Lagi naik motor, ada razia polisi nih. Lupa lagi bawa helm. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Tangkap ente. Nggak pakai helm. Nah, lalu setelah itu berangkat ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Lalu masuk ke dalam gua Jabal Sur. Kita sama-sama tahu ketika masuk Jabal Sur, Abu Bakar ketakutan karena para pemuda tadi mengejar sampai naik juga. Kata beliau, wallahi demi Allah, seandainya mereka menunduk saja begini, mereka akan lihat kita. Masya Allah, ketakutan, gemetar. Takut apa Abu Bakar? Takut kalau mereka menyerang, Abu Bakar nggak bisa ngelawan. Abu Bakar meninggal, nanti siapa yang menjaga Rasul? Siapa yang menyelamatkan Rasulullah? Jadi takutnya bukan atas dirinya, takut atas Rasulullah. Wah, ini cinta yang luar biasa ini sahabatnya. Dahsyat. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 40 itu ya, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijuludin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Allah kirimkan tentara menyelamatkan ya. Di beberapa kitab tarikh atau sejarah itu kita lihat, kita baca Allah kirimkan burung merpati yang tiba-tiba mengerami telurnya di sana, lalu ada sarang laba-laba dan seterusnya, sehingga Allah selamatkan.